Oke, kali ini perjalanan kita berada di Gala Yuzawa. Di bulan Desember, waktu itu kita jalan-jalan ke Jepang dan melihat taman dan hutan yang jadi area untuk berseluncur bagi orang-orang yang suka bermain. Dan di sini saya juga naik gondola ya. Ini yang dinamakan gondola. Jadi kita naik di atas gondola, kemudian kita bisa ngelihat ke area bawah. Dan gondola ini digunakan untuk apa? Nah, gondola ini digunakan untuk orang-orang yang mau naik ke atas. Jadi kalau main ski ini nggak ada satunya pria ya. Nah, suaranya nggak ada. Aku dada-dada pertama kali kita naik Shinkansen Deso ya, kelihatan deso banget. Tapi oke lah, gak masalah, yang penting ganteng sadunya. Dan kereta api menuju Gala Yuzawa waktu itu kan. Kerennya lagi nih, keretanya itu tingkat atas dan bawah. Nah, luar biasa. Jadi kita menuju dari start awal ya, dari start awal naik kereta di daerah kalau nggak salah Shinjuku waktu itu. Terus kita naik ke atas karena naik Shinkansen, durasinya nggak terlalu panjang. Kalau nggak salah sekitar hampir 1,5 atau 2 jam, cuman dengan jarak tempuh yang luar biasa ya. Dan waktu Desember itu benar-benar di Gala Yuzawa ini saljunya wow, istimewa, suhunya -1 waktu itu di daerah ini. Nah, ini sempat saya coba ngerasain di luar ya, bagaimana keadaan di luar, dan baru tahu nih ya, namanya salju itu seperti ini ternyata. Keren juga dan asik juga ya. Makanya teman-teman juga kapan-kapan ada waktu kesempatan boleh dicoba untuk main ke sana di Gala Yuzawa. Jadi areanya orang-orang bermain ski di Jepang. Ada memang beberapa spot yang ada di sana ya. Nah, ini situasi di dalam hallnya ya, di tempat persewaannya ada restoran. Jadi sebelum kita benar-benar action, nah di sini ada hallnya yang lebih lebar. Jadi di situ ada alat persewaan, rental, kemudian kamar mandi. Jadi kita mau pakai boot atau kita itu mau selancar apa enggak atau apa, kita nggak perlu bawa alat dari rumah karena di sana memang dia sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk arena bermain. Jadi skinya, snowboardingnya, boardnya, kemudian kaki-kakinya 2 itu, terus sepatu, sampai baju-baju anti dinginnya. Istimewa ya. Ini benar-benar pengalaman pertama saya tahu bagaimana salju itu ya. Bagaimana itu salju. Waktu ini kita naik gondolanya yang dari start awal. Jadi ada beberapa titik start ya yang ke atas itu. Untuk sampai ke posisi yang di top di atas itu ada beberapa terminal gondolanya ya. Jadi seperti itu. Dan kebetulan ini kita sekeluarga waktu itu nggak bisa naik bareng-bareng, jadi saya naik duluan ke atas karena sepatu saya sudah oke, baju saya juga sudah saya rasa cukup, dan saya nggak bermain ski waktu itu kan. Nah, adik saya dan ponakan saya pingin ngerasain nyoba ski, kalau saya nggak kepingin. Jadi saya melihat dulu. Saya sebenarnya sih kepinginnya hiking, jadi naik ya kan. Jadi trekking, saya maunya jalan. Tapi nggak apa-apa, saya ini datang duluan ke atas dengan saudara-saudara adik saya dan bapak saya di belakang. Jadi saya ngeliatin dulu, ngelihat sekitar. Awalnya sih begitu keluar kayak gini rasanya memang dingin banget, gila, dingin habis. Nah, pada saat sudah dingin, kemudian kita di atas bergerak-gerak, meluncur-luncur, jalan-jalan sambil lari-lari, itu rasanya nggak terlalu dingin lagi, kayak udah tubuh itu menyesuaikan. Makanya saya berpikir bahwa orang-orang ski itu apa nggak ngerasa dingin dan mereka happy. Ternyata nggak terlalu. Begitu kita sudah aktif, begitu kita aktivitas di luar, maka yang terjadi, nah ini saya persiapan mau menuju gondolanya untuk naik ke atas. Nah, nanti akan masuk lorongnya. Nah, luar biasa ya. Nah, jadi semuanya serba ditutup, jadi bener-bener kayak di film-film ya. Kalau ada salju lagi turun, jadi kita jalan sampai matanya beribir. Matanya juga agak-agak merah, harusnya pakai Google. Ini udah dipesenin sama adikku, harus pakai kacamata itu supaya tidak kena air dan matanya jadi merah. Dan ini yang dinamakan gondola. Dan kemarin saya naik ini, dan ini memang benar-benar cita-cita banget ya,
Pengennya sih saya naik gondola sama istri. Nah kebetulan istrinya itu kalau dingin nggak suka, dia males gitu karena memang harus diubet-ubet pakai bajunya berapa lapis, dan dia akhirnya malas. Akhirnya saya berangkat sendiri dan dia kerja aja cari duit karena memang hobinya cari duit. Jadi ini naik gondola, ketika naik gondola panjang sambil menikmati semuanya serba putih. Jadi nggak ada ya di Indonesia itu rasanya gimana ya, ketika kita datang ke suatu tempat di mana tempat itu belum pernah kita kunjungi, dan ini kebetulan barengan saya ada 2 sepasang ya, mungkin lagi in the Hanoi. Nah ini versi time lapse, saya cepetin. Dan kamera yang digunakan ini kebetulan waktu itu kita pakai HP iPhone 7 dan DJI Osmo. Kita pakai DJI Osmo untuk, nah ini saya jalan mencoba menelusuri the ring of the bell, katanya sih apa bell, love of bell apa nggak tahu, menara, dimana dari menara itu akan bisa dilihat pemandangan yang menarik gitu loh. Saya mencoba mengikuti instruksi. Nah itu di belakang saya itu tempatnya ring of bell. Jadi ini saya sambil coba ngetes ya, bagaimana apakah sepatu saya itu juga tembus apa ngerembes dengan air. Jadinya pinginnya langsung tak coba naik ke atas, siapa tahu kan sepatu saya jadi kena air, artinya kan saya yang beli mahal-mahal. Tapi hasil dan buktinya sepatu saya aman-aman, kaos kakinya juga nggak basah, berarti benar-benar hasilnya. Nah ini saya tunjukin sampai sepatunya, dan benar-benar salju ya, ini bukan buatan, salju yang beneran. Saya injek-injek seperti ini, akhirnya keturutan. Nah di situ menaranya ring of bell. Nah kebetulan sekali lagi saya sendiri, teman-teman saudara-saudara masih di bawah, masih ribet sama apa namanya, sewa alat itu semuanya, karena mereka mau coba bagaimana menggunakan ski, karena sekali lagi kesempatan untuk bisa ke sana sangat langka sekali ya memang buat mereka. Nah kebetulan saya memang benar-benar kepingin dan mau tahu salju tuh kayak apa sih rasanya kan, dan ternyata di awal memang dingin banget sih, seperti itu ceritanya. Dan ini kita mulai jalan, balik turun lagi ke bawah ke tempat semula, ke tempat di awal. Kebetulan waktu naik ada barengannya, waktu turun nggak ada, jadi kelihatan sendiri, jadi bebas, jadi asik. Intinya sebenarnya kita rekreasi itu untuk merefresh otak ya, ini asik ya. Sekali lagi ketika teman-teman selalu bertanya, ya lu punya duit banyak sehingga lu bisa jalan bla 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 bla, sebenarnya nggak juga sih, selama memang kita kerja dan kita kumpulin nanti setelah ngumpul kita mau berangkat, saya rasa nggak terlalu mahal-mahal amat gitu loh. Zaman now, zaman sekarang itu tiket itu sudah nggak kayak zaman dahulu kala, dan kemana-mana bukan sesuatu yang sulit, sekarang serba mudah, dan ini luar biasa ya. Jadi ngerasain banget ya, saya benar-benar ngerasain banget salju, dan beneran salju gitu. Tapi ini masih di kelas Asia ya, karena ada di Jepang. Bisa juga sebenarnya di daerah Cina itu juga ada. Nah mungkin next episode kita akan coba di Eropa bagaimana, di Amerika kayak apa. Tapi ya kita coba yang deket dulu aja sih. Di Indonesia sebenarnya juga ada di Irian Jaya atau di bawah. Nah ini keluarga sudah pada nyampe di atas. Nah ini bapak saya, bapak saya juga mau nyoba ngerasain bagaimana salju. Ya awalnya sih kepingin ngajak orang tua. Nah ini saudara adik saya lagi masangin buat keponakannya. Nah ini keponakan satu-satunya cewek, iya, yang susah banget kalau diajak ngomong. Nah, dia belajar ini adik saya yang memang tinggal dan domisili di Jepang. Ini keluarga kami, dan istimewa ya perjalanan kali ini. Ini kampusnya adik saya, jadi Keio University. Kita sempetin main ke kampus, ke tempat belajarnya dulu adik saya menempuh S2 dan S3-nya di Keio University di area Yokohama, dan sebenarnya nggak terlalu jauh dari
merencanakan ini ketika almarhum ibu saya masih hidup. Tapi ya apa yang sudah ditakdirkan, ternyata ibu harus berangkat duluan. Jadinya kita berangkat tanpa ibu. Tapi ibu sudah kita bawa dalam hati kita masing-masing. Ini area-area yang kemarin adikku bilang Korea Town. Oke, perjalanan malam sudah tadi sempet. Terus sekarang kita juga sudah mau pulang. Sepi banget ya. Karena waktu itu mereka lebaran ya. Tahu sendiri sih kalau orang lebaran itu kemana sih mereka lebaran di rumah. Ditutup dengan makan malam. Dan ini saudara paling kecil saya, namanya Sancaka. Wah, senyum sumringah mereka istimewa.